6 Februari 2026 Smart Listener. Selamat pagi di kesempatan kali ini di pagi hari yang tentu saja bersejarah begitu ya untuk kita semua. Di mana di kesempatan kali ini Smart Happiness hadir untuk Anda. Tasya Rustama akan temani dan kita mau eh, mengingat-ingat begitu ya ketika Smart Happiness pertama kali dihadirkan di Radio Smart FM. Dan tentu saja Tasya nggak tahu gimana asal mulanya, kita akan tanyakan langsung kepada orang pelakunya begitu kan ya, yang selama ini selalu setia 17 tahun Smart Listeners membagikan begitu ya inspirasi dan juga eh, hal-hal yang diketahui seputar bagaimana konsep happiness ini. Inilah motivator National Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Pak Arfan, bagaimana kabarnya? Luar biasa bahagia dan hari ini adalah hari yang istimewa Yes. bagi saya dan bagi kita semua, bagi Radio Smart FM, khususnya program Smart Happiness ya. Karena Smart Happiness itu pertama kali tayang Tasya di Radio Smart FM itu pada hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2009. 2009. Wow. Dan hari ini hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2026. Jadi tepat 17 tahun sudah Smart FM mengudara ya, dan ini sangat angkanya sangat bagus sekali, ini Sweet 17 ya. Yes, Ya. benar. Ini udah officially dapat KTP dan juga dapat SIM begitu ya, Pak Arfan. Ya, 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 ya. Oke, menarik banget di mana Smart Happiness sudah menghiasi di udara begitu ya bersama dengan Radio Smart FM selama 17 tahun. Feels-nya Pak Arfan untuk sesi pertama ini. Gimana rasanya? Sudah wow, 17 tahun begitu ya bersiaran setiap hari Jumat. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya, dan menurut saya kita bisa bertahan ya selama 17 tahun setiap Jumat itu. Nggak, harinya juga nggak pernah berubah itu. Mhm. Ya. Harinya nggak pernah berubah selama 17 tahun, selalu setiap Jumat pagi dari jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, dan itu saya kira sebuah achievement yang harus kita syukuri ya. Tentunya saya bersyukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan saya kesehatan ya, untuk bisa selalu tampil di setiap minggu di hari Jumat pagi, dan juga Tuhan juga lah yang telah memberikan kepada saya insight ya, insight, ide, eh, berbagai hal yang terkait dengan happiness ya, untuk bisa saya bagikan kepada teman-teman dimanapun Anda berada gitu. Mhm. Saya juga nggak nyangka gitu ya, sekarang udah 17 tahun gitu. Saya baru ingat kemarin gitu ya. Ini kan 6 Februari gitu. Ini 6 Februari berarti 17 tahun gitu. Saya baru ingat kemarin, dan ini saya kira merupakan sebuah prestasi bisa bertahan 17 tahun dan menjadi salah satu acara yang terbaik di Hmm. Radio Smart FM gitu. Yes, Gitu, agree, Tan. agree banget Pak Arfan dengan survei yang selalu dilakukan oleh tim Radio Smart FM internal begitu ya, survei yang dibagikan ke pendengar. Smart Happiness nih salah satu top markotop begitu, one of the best yang selalu ditunggu-tunggu dan juga jadi top of mind di antara apa ya para pendengar begitu Smart Listeners. Tapi Pak Arfan feels-nya gimana sih? Apa yang Pak Arfan rasakan gitu? Mungkin saya mau ke belakang dulu. Saya mau tahu ketika pertama kali bersiaran Pak Arfan 17 tahun yang lalu. Itu apa yang dirasakan kalau bisa Pak Arfan ingat? Terima kasih banyak Tasya ya. Ya, Mhm. tentu saja ada rasa syukur, ada keharuan juga gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Radio Smart FM ya, teman-teman yang ada di manajemen, baik manajemen sekarang maupun manajemen yang lalu ya. Saya Mhm. berterima kasih karena kita sudah berkolaborasi selama 17 tahun tanpa henti gitu ya. Mhm. Kalau dihitung tuh asumsinya ya, 1 tahun itu kan ada 52 minggu ya. Yes. Itu asumsinya katakanlah 45 saja ya, 45 kali kita bersiaran dalam 1 tahun, katakanlah 45 sampai 47 kali gitu kita bersiaran dalam setahun. Berarti 17 tahun itu sekarang sudah episode yang ke-800 gitu. Sudah 800 jam saya mengudara di Radio Smart FM dengan bantuan teman-teman para host ya, yang sudah cukup banyak ya, mulai dari, kalau boleh saya sebut beberapa nama ya. Dulu pertama kali tampil tuh dengan Riri Artakusuma dulu. Mhm. Waktu itu Smart FM tuh masih di Jalan Imam Bonjol itu.
ya. Kemudian itu Summary ini juga cukup lama ya, sekitar 6 tahunan gitu. Kemudian ganti Alina dulu, Alina Mahamel gitu ya, beberapa tahun. Kemudian dengan Ola Nurlija juga ya, ada cukup lama tuh. Dengan Ola itu ada mungkin sekitar 5 tahunan gitu ya. Kemudian baru Audrey, ya. Dan baru terakhir Tasya gitu. Jadi udah 5 orang host yang membantu berkolaborasi dengan saya di program yang luar biasa ini gitu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada nama-nama yang saya sebut walaupun orang udah nggak ada di sini gitu ya. Tapi Audrey dan Tasya kan masih setia ya, bergantian menggawangi lah ya Smart Happiness ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih gitu. Jadi rasanya tuh ya bersyukur, merasa haru gitu ya, dan saya senang sekali gitu loh bisa memberikan inspirasi mengenai happiness di radio yang luar biasa ini gitu, di Smart FM Network. Baik, terima kasih juga Pak Arfan sudah setia terus bersama dengan kami begitu ya, dan setia terus hari Jumat. Pak Arfan ini Smart Listeners memang narasumber yang paling ayo kita live, ayo kita mau jadi semangat begitu kan ya di setiap hari Jumatnya, mau ketemu oleh Smart Listeners di hari Jumat. Oke, Pak Arfan, nanti saya mungkin izin tanyakan begitu, Mas, ingat gak sih 17 tahun yang lalu tuh bahas apa sih untuk topik pertama kali begitu ya di tahun 2009, 6 Februari 2009, bahas topik apa? Dan kira-kira gimana tuh flow-nya? Mungkin kita mau tahu begitu ya, kita mau flashback dulu ke belakang. Tapi kita jeda dulu Pak Arfan, untuk satu sesi selanjutnya kita jeda Smart Listeners. Kalau Anda adalah pendengar setia radio Smart FM begitu, apalagi mungkin sudah mendengarkan Pak Arfan dari tahun 2009, kira-kira apa topik menurut Anda yang paling berkesan, yang menurut Anda ini benar-benar merubah hidup misal begitu ya? Boleh langsung disampaikan, atau mungkin ada momen special moment bersama dengan Pak Arfan yang tersiar di radio Smart FM, boleh silakan bersama dengan kami bergabung di 0812 11 12 959, dan Anda juga bisa saksikan di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Smart Happiness 17 tahun gak terasa dari 2009 mengudara bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah sampai dengan 6 Februari 2026 hari ini masih bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, nanti kita akan sampai pada gimana sih menjaga konsistensi itu ya, menjaga bara dan juga api semangat itu seperti apa. 17 tahun tuh gak mudah begitu kan ya. Bahkan sampai 800 jam begitu kan yang dihabiskan untuk on air mengudara bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Tapi kalau kita mau flashback sedikit di tahun 2009 ketika awal mula bersiaran Smart Happiness, topiknya apa sih Pak? Oke, very good question ya. Dan nanti kita akan coba lihat topik ini apakah masih relevan ya kalau kita bahas di tahun 2026, Yes. 7 tahun kemudian ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan ya, sebelum di Smart FM, sesungguhnya saya sudah bersiaran di radio-radio lain gitu. Ya, saya sudah bersiaran di radio itu sejak tahun 2000, Tasya ya. Jadi sudah berapa radio itu ya? Ada 3 radio, 4 radio bahkan sebelum radio Smart FM. Ya, jadi 9 tahun sebelum radio Smart FM, saya sudah bersiaran di 4 radio. Tapi bersiaran di Smart FM itu berbeda gitu ya. Menimbulkan sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Karena radio ini memang radio yang mengkhususkan diri pada motivasi, inspirasi, pembelajaran gitu ya. Dan audiensnya lebih segmented ya. Istilah saya itu crème de la crème gitu ya. Benar-benar orang yang kepingin belajar. Orang yang nggak puas dengan kondisinya hari ini, orang yang punya mimpi, orang yang punya cita-cita gitu. Ya, jadi mendengarkan radio itu bukan cuman dengerin musik, dengerin lagu-lagu enak, tapi menggunakan radio itu sebagai media pembelajaran gitu. Jadi ketika saya masuk ke radio Smart FM, diundang oleh Pak Fahri waktu itu ya untuk mengisi acara di hari Jumat tuh saya bangga sekali gitu. Akhirnya saya bisa masuk radio Smart FM yang audiensnya sangat segmented, orang-orang yang mau belajar bersama para pembicara hebat di Indonesia, gitu ya. Jadi ini sebuah kebanggaan dan kebetulan saya dapatnya kan di prime time ya, di jam 7 pagi itu prime time banget. Gitu. Jadi itu waktu yang sangat bagus karena pendengarnya ada orang-orang yang mau berangkat ke kantor. Di jalan kena macet daripada stres gitu ya, mendingan dengerin radio. Kebetulan acaranya juga yang happy-happy, yang nggak bikin kepala kita pening gitu ya, Smart Happiness gitu. Jadi itu menimbulkan sebuah kebanggaan gitu ketika bisa masuk ke radio Smart FM gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Untuk program pertama kali, topiknya apa tuh Pak Arfan? Program pertama nih, bagi teman-teman yang lihat di YouTube nih, saya tuh kalau bikin program tuh kan pakai preparation ya, persiapan. Persiapannya itu bisa 2-3 hari sebelumnya gitu. Jadi saya selalu research, selalu baca buku, baca artikel terbaru, cari di Google dan sebagainya gitu. Zaman dulu tuh belum ada AI kan gitu, pakai Google gitu. Jadi ini nih bukunya nih. Ini buku saya nih ya. Ini buku saya ini di tahun 2009 itu. Wow. Ini satu buku ini nih 1 tahun nih. Edisi Smart Happiness 1 tahun itu ada dalam satu buku ini. Gitu. Ini 2009, nanti ada lagi buku saya 2010, 2011 ya. Jadi saya sudah punya 17 buku sekarang. Nah, ini kalau teman-teman di YouTube bisa lihat itu ya. Ini tulisan saya nih. Mana ya? Nah, itu judulnya tuh. Success versus Happiness. Success versus Happiness. Jadi di edisi pertama hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 itu saya dengan Riri itu ya waktu itu membahas mengenai success versus happiness gitu. Kenapa saya membahas topik itu? Karena masih banyak orang yang belum paham gitu apa yang dimaksud dengan happiness gitu. Kalau dibilang apa sih yang namanya bahagia? Ya bahagia itu adalah kalau kita bisa sukses dalam pekerjaan. Bahagia adalah kalau kita punya harta benda, punya rumah, punya mobil, itu bisa membuat kita bahagia kan? Iya. Punya pekerjaan, punya apa lagi? Punya anak yang sukses juga. Sukses, ya. Punya karir yang cemerlang. Nah, saya bilang itu semua itu bukan kebahagiaan. Itulah yang namanya kesuksesan gitu.
Jadi kita harus bisa membedakan gitu. Bahagia itu nggak ada urusan dengan apa yang ada di luar kita gitu. Bahagia urusannya selalu apa yang ada di dalam kita. Jadi kalau segala sesuatu yang kelihatan mata, yang kasat mata, itu pasti bukan bahagia namanya. Yang kasat mata itu pasti adalah kesuksesan gitu. Semua yang ada di luar kita itu, semua benda-benda yang ada di luar kita, semua hal-hal yang baik yang ada di luar kita. Ya, atasan yang baik, itu bukan kebahagiaan, itu kesuksesan. Anak buah yang kerjanya rajin, itu kesuksesan. Kantor yang situasinya kondusif, yang mendukung, itu semuanya sukses. Bahagia itu nggak ada urusan dengan itu. Bahagia itu urusannya dengan struktur, infrastruktur internal yang kita bangun di dalam diri kita. Nah, itulah yang namanya kebahagiaan. Itu Tasya. Jadi waktu di talkshow pertama itu, saya membahas mengenai 5 perbedaan antara sukses dan bahagia. Dan setelah saya lihat semalam itu saya lihat lagi gitu, ini masih sangat relevan dengan kondisi kita di tahun 2026 ini gitu. Masih sangat relevan itu perbedaan itu gitu. Dan bahkan dengan adanya kemajuan teknologi itu menjadi lebih relevan lagi sesungguhnya di zaman sekarang ini gitu. Iya. Orang sekarang seeking for happiness begitu ya Pak Arfan ya, mencari sebenarnya makna hidup saya itu apa sih yang bikin saya bahagia. Tapi Pak Arfan, kalau melihat animo begitu ya dari 17 tahun lalu dengan sekarang, menurut Pak Arfan orang-orang sudah mulai terbuka belum sih dengan yaitu membedakan apa itu happiness, apa itu sukses? Ya, kalau di tahun 2009 itu ya, itu happiness tuh masih dianggap barang baru lah gitu. Ya. Belum banyak dibicarakan orang, karena orang lebih tertarik pada yang namanya sukses gitu. Dan ada sebuah asumsi bahwa kalau sudah sukses, maka bahagia itu akan mengikuti gitu. Jadi buat apa kita belajar mengenai happiness? Yang harus dipelajari itu adalah gimana caranya supaya sukses. Karena kalau udah sukses, nanti bahagia datang dengan sendirinya, nggak usah dipelajari. Nah, kalau saya ngomong di perusahaan juga masih banyak CEO, pimpinan perusahaan yang mengatakan, Pak, jangan ngajarin happiness di sini, gitu. Nanti orang-orang kalau semuanya happy, nanti nggak ada yang kerja, gitu. Apalagi kan saya mengajarkan misalnya, kalau dalam 7 Laws of Happiness itu ada yang namanya sabar, syukur, gitu ya. Jangan sabar, Pak. Sabar itu nggak cocok dengan kondisi bisnis. Kondisi zaman sekarang tuh harus cepet. Kalau kita nggak cepet tuh kita tergilas, kita ketinggalan sama kompetitor. Jangan sabar dong gitu. Terus bersyukur lagi. Bersyukur itu bisa membuat kita jauh dari kesuksesan gitu. Ya, disuruh mencapai 10, targetnya 10. Kita dapat 5 aja kita syukur. Nah, itu bahaya itu gitu. Jadi masih banyak yang ngomong seperti itu gitu di tahun-tahun 2009 itu gitu. Tapi di zaman sekarang ini yang namanya happiness itu menjadi lebih relevan lagi gitu. Terutama ini setelah Gen Z ya mulai masuk ke dunia kerja. Sekarang ini kan yang namanya Gen Z itu kan sangat senang sekali dengan yang namanya mental health gitu. Sangat mengutamakan mental health. Ya, jadi kalau Gen X itu ada kesehatan fisik sama kesehatan mental, Gen X itu lebih mengutamakan kesehatan fisik. Gitu. Kalau Gen milenial itu yang umurnya maksimal 44 lah ya sekarang ini ya. 30 sampai 44 itu milenial. Milenial itu mengatakan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sama penting. Itu milenial. Tapi kalau Gen Z itu sangat mendewakan kesehatan mental health gitu. Mental health itu bahkan jauh lebih penting daripada physical health gitu kalau buat Gen Z. Nah, itu ya semakin relevan lagi yang namanya happiness gitu. Karena memang yang dicari oleh orang di dunia ini, dimanapun berada, termasuk di tempat kerja, itu adalah happiness. Dan kalau Gen Z nggak merasa happy, maka dia akan galau, kemudian dia mungkin akan resign dari pekerjaannya, tanpa perlu memikirkan saya akan bekerja di mana setelah ini, nanti aja dipikirin gitu ya. Atau ya saya akan healing dulu beberapa hari gitu, menghilang gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi semakin lama orang semakin menyadari pentingnya mental health. Berarti kita akan semakin dekat dengan yang namanya happiness gitu. Karena happiness itu adalah sesuatu yang selalu dicari oleh siapapun, dimanapun Anda berada gitu, Tasya. Oke, baik. Itu kan sesuatu hal yang masih relevan nih. Dari dulu tahun 2009 sampai dengan saat ini 2026.
Nanti izin mungkin Pak Arfan saya tanyakan, ada nggak sih perubahan-perubahan atau hal-hal yang kiranya udah nggak relevan lagi nih dan kayaknya udah nggak dipakai nih di tahun 2026 dari sisi ilmu Smart Happiness. Kita izin jawab di sesi selanjutnya Pak Arfan ya. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness yang hari ini berulang tahun ke-17 begitu ya. Kita mungkin kalau Anda ingin mengucapkan selamat boleh. Happy anniversary mungkin begitu ya untuk Smart Happiness di umur ke-17 tahun. Atau Anda yang punya memori atau top of mind ketika Anda ingat Smart Happiness tuh ketika awal-awal tuh seperti ini. Apakah bisa mungkin Anda ada yang terubahkah hidupnya menjadi lebih bahagia begitu ya, berdampak terhadap hidup Anda sampai dengan umur ke-17 tahun ini. Boleh silakan sampaikan ke 0812 11 12 959. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami. Masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Sudah 17 tahun mengudara untuk Anda dan setiap hari Jumat selalu hadir untuk Anda secara konsisten bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Kalau Anda punya ucapan tertentu kah untuk Smart Happiness, boleh silakan sampaikan ke 0812 11 12 959 atau mungkin merasa terbantu dan terinspirasi di setiap hari Jumat, boleh juga langsung sampaikan di nomor yang sama. Dan kami juga bersiaran di YouTube channel Radio Smart FM. Baik, Pak Arfan, seperti pertanyaan saya di sesi sebelumnya, ada nggak sih hal-hal atau sektor-sektor begitu yang udah nggak relevan lagi nih di dalam ilmu happiness dan harus di-upgrade kira-kira?
Karena kan lumayan nih 17 tahun kan jaraknya jauh sekali. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya ya. Alhamdulillah sampai sekarang sejauh ini semuanya masih relevan gitu. Ya, semuanya masih relevan. Konteksnya boleh berbeda ya. Kalau dulu belum ada artificial intelligence ya, belum ada hustle culture gitu ya. Belum ada quiet quitting Quitting. sekarang ini ya. Belum ada milenial bahkan Gen Z gitu ya. Tapi konteksnya bisa berbeda, tapi memang yang dicari oleh setiap orang, setiap hari, setiap saat itu kan adalah happiness gitu. Jadi konsep-konsepnya masih sama gitu. Dan memang masalahnya juga masih sama gitu. Orang tuh nggak bisa membedakan gitu seringkali ya. Antara yang namanya sukses dan happiness. Makanya tepat sekali kalau saya waktu di awal dulu membawakan tema ini sebagai tema pertama gitu. Apa sih bedanya sukses dengan happiness? Nah, ini saya sampaikan beberapa ya contoh ya. Misalnya, apa sih yang namanya sukses? Sukses itu adalah ketika kita sampai di tujuan. Itu sukses namanya. Ya, seringkali orang juga nggak bisa membedakan kan. Artinya gini, ketika sampai di tujuan misalnya ada mahasiswa itu ya, dibilang sukses adalah kalau apa? Kalau dia lulus. lulus. Tapi dia membahasakan, ya kalau udah lulus ya saya bahagia gitu. Nah, bukan itu gitu. Itu. Kalau Anda sudah lulus ya sukses namanya, bukan bahagia. Gitu. Jadi sukses itu adalah ketika kita sampai di tujuan. Tasya tadi berangkat dari rumah. Itu jam katakanlah 5:30 berangkat dari rumah. Sampai nih di studio jam 7. Itu namanya sukses. Bukan, aku udah nyampe jam 7, aku bahagia. Bukan itu sukses namanya. Jadi orang tuh nggak bisa ngebedain. Kalau kita sampai di tujuan itu sukses. Mencapai target itu sukses. Bukan bahagia. Bahagia itu adalah dalam perjalanan. Jadi prosesnya berarti Pak Arfan. Iya, prosesnya. Jadi Tasya berangkat dari rumah aja itu jam 5:30 pagi itu udah bersiul-siul, bersenandung, udah menikmati hari, walaupun belum sampai. Kalau udah sampai itu sukses namanya gitu. Kalau dalam perjalanan kita bisa bersukacita gitu, bersiul-siul, bersenandung, itu namanya bahagia. Jadi bahagia itu nggak perlu sampai di tujuan bahkan gitu. Itu yang pertama tuh. Itu ya. Dan saya kira itu masih relevan kan sekarang. Orang masih rancu loh. Yang namanya sukses dan happiness tuh orang sampai hari ini masih rancu gitu. Oh, saya capai target, berarti saya bahagia. Bukan. Capai target itu sukses. Tapi kalau kamu menikmati setiap hari-hari dalam setahun itu, selama tahun 2026 ini kita menikmati setiap hari, karena setiap hari adalah hari yang baru buat kita. Kita belajar sesuatu yang baru, kita dapat pengalaman yang baru. Itu bahagia. Tapi nanti di akhir tahun, tanggal 31 Desember 2026, kita capai target, kita mencapai KPI kita. Itu sukses namanya, bukan bahagia gitu. Bahagia itu tidak memerlukan pencapaian. Bahagia itu adalah menikmati detik demi detik dalam perjalanan kita gitu. Itu ya, itu yang pertama tuh Tasya. Yang kedua gini, apa bedanya sukses sama bahagia? Sukses itu adalah getting what you want. Mendapatkan apa yang kamu inginkan. Saya pingin punya anak, gitu. Nanti kalau udah punya anak, nah itu sukses namanya, bukan bahagia. Ya, saya pingin cari jodoh misalnya gitu. Saya pingin mencari jodoh. Ketika ketemu jodoh nanti saya bahagia kan gitu kan? Saya baru bahagia kalau udah ketemu jodoh saya begitu kan? Kalau udah ketemu jodoh itu sukses namanya. Gitu. Saya pingin jadi manajer gitu kan? Saya pingin jadi manajer. Kalau sudah jadi manajer, saya bahagia. Gitu baru bahagia. Bukan. Itu sukses namanya. Sukses itu adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Saya pingin jadi direktur. Saya pingin punya perusahaan sendiri. Nah, kalau saya sudah jadi direktur, saya sudah punya perusahaan sendiri, saya bahagia, gitu kan? Bukan, itu sukses namanya, gitu. Bahagia itu adalah wanting what you get. Menginginkan apa yang sudah kamu dapatkan, gitu. Itu namanya bahagia, gitu. Jadi,
saya kepingin punya pasangan misalnya gitu ya. Nah, udah dapat pasangan, saya menginginkan apa yang saya dapatkan itu. Jadi betul-betul merindukan pasangan saya, ingin menikmati waktu berkualitas bersama dia, gitu. Itu namanya bahagia. Setelah dapat pasangan berikutnya apa? Saya ingin punya anak gitu kan. Kalau udah punya anak, saya akan bahagia. Bukan, udah punya anak sukses. Bahagianya apa? Bahagia adalah kalau saya wanting what you get, menginginkan apa yang udah saya dapatkan. Udah punya anak, saya menginginkan anak itu gitu. Saya meluangkan waktu dengan dia, bermain-main dengan dia, mandiin dia, gitu. Nyebokin dia gitu kira-kira gitu. Melakukan aktivitas bersama-sama, waktu-waktu yang quality time dengan anak saya gitu. Nah, itu namanya bahagia gitu. Saya ingin punya mobil gitu kan, nabung. Setelah punya mobil, punya duit bisa beli mobil, saya bahagia gitu. Bukan. Itu sukses, bisa beli mobil, mendapatkan apa yang saya inginkan. Bahagia itu menginginkan apa yang saya dapatkan. Jadi sudah beli mobil, ya menikmati gitu. Saya nyetir mobil, itu benar-benar menikmati gitu. Dengerin musik yang enak, benar-benar, wah keren banget deh bawa mobil ini gitu. Terus merawat mobil itu saya rawat gitu ya, ada servisnya juga teratur. Benar-benar menikmati gitu punya mobil itu. Itu namanya bahagia. Bukan memiliki mobilnya, tapi menikmati punya mobil. Gitu. Udah mulai kelihatan belum bedanya, Tasya? Oke, saya masih belum paham untuk yang poin kedua ini, Pak Arfan. Ya. Bagaimana dengan misal saya mau punya anak. Konsep kesuksesan itu kan nanti saya kalau udah punya anak saya baru bahagia. Nah, jika itu belum tercapai dalam prosesnya ini begitu, apakah ini juga disebut sebagai bahagia atau bukan begitu di dalam prosesnya ini? Misal takes a long time atau butuh waktu yang panjang yang kita nggak tahu nih sampai kapan saya masih akan terus diuji untuk tidak punya anak begitu, misal begitu. Ya. Apakah dalam proses ini yang dinamakan bahagia ketika kita melaluinya dengan legowo, dengan sabar seperti itu? Silakan Pak Arfan. Ya, itu pakai definisi yang pertama berarti. Bukan yang kedua tuh yang barusan Tasya contohkan itu definisi pertama. I see. Jadi sukses itu adalah ketika sampai di tujuan. Tujuannya apa? Punya anak. Ya. Kan ada tuh teman saya, salah satu klien saya gitu, sudah menikah cukup lama, 10 tahun, nggak punya anak gitu. Padahal tujuan dia menikah adalah punya anak. Belum punya anak juga berarti belum sukses. Punya anak itu nggak ada kaitan dengan kebahagiaan, Tasya. Itu yang seringkali kita salah tuh. Nanti kalau punya anak saya akan bahagia gitu. Nggak ada kaitannya. Ada banyak kok orang yang punya anak nggak bahagia. Iya. Iya kan? Ada banyak orang yang punya anak nggak bahagia, malah repot, malah mikirin hal-hal yang tadinya dia nggak pernah mikirin. Yang tadinya bisa kerja dengan santai, sekarang harus mikirin anak, pikiran terpecah gitu. Jadi itu pakai definisi yang pertama tuh tadi. Sukses itu terjadi ketika kita sampai di tujuan. Tujuannya apa? Punya anak. Kalau udah punya anak baru sukses. Kalau belum punya anak, belum sukses. Tapi yang namanya happiness itu dimulai dalam perjalanan. Terjadi ketika dalam perjalanan. Perjalanan untuk punya anak itu ternyata tidak mudah gitu. Ya, untuk sebagian orang bahkan harus pergi ke dokter, ada bayi tabung dan sebagainya gitu. Nah, teman saya itu akhirnya dia harus cuti kantor selama 1 tahun. Dia pergi umroh dulu dia cuti, dia pergi umroh dulu, dia cuti setahun, baru berapa bulan terakhir dia punya anak laki-laki gitu. Bayi tabung gitu. Nah, yang namanya ketika dia punya anak itu bukan sukses namanya. Nah, seringkali kita salah. Nanti kalau aku punya anak aku akan bahagia. Bukan. Bukan bahagia namanya ketika punya anak itu sukses. Bahagia itu adalah menikmati prosesnya. Ternyata prosesnya tidak mudah. Harus ke dokter dulu, kemudian ada bayi tabung dan sebagainya dan sebagainya. Ada mengandung selama 9 bulan 10 hari, melahirkan yang juga penuh perjuangan gitu. Itu semua dinikmati. Makanya namanya sukses ketika sampai tujuan, bahagia dalam perjalanan. Gitu. Oke, menarik. Berarti ketika kita poin kedua ini titik beratnya adalah ketika kita diberikan apa yang misal kita di konteksnya mobil misal begitu ya Pak Arfan. Maunya mobilnya EV nih yang keluaran terbaru begitu, tapi belum bisa sampai sana. Bisa cuma dapatnya mungkin
mobil second tapi masih bagus Ya. misal seperti itu. Ya. Ya, mensyukuri apa yang kita dapatkan, apa yang kita mampu sampai dengan saat ini. Demikian Pak Arfan. Nah, itu definisi kedua berarti ya. Kalau punya mobil itu berarti mendapatkan apa yang aku inginkan. Yes. Itu. Aku pingin mobil, aku dapat mobil. Sukses. Bukan bahagia. Aku pingin punya karir, naik pangkat jadi manajer, jadi dirut, jadi direktur. Aku jadi direktur. Sukses. Sukses, bukan bahagia. Nah, bahagia adalah, kalau untuk yang definisi kedua, wanting what you get. Menginginkan apa yang sudah kamu dapatkan. Kamu udah jadi direktur. Ya lakukan pekerjaanmu dengan baik. Hayati peranmu dengan sebaik-baiknya. All out. Itulah yang namanya bersyukur sesungguhnya kan. Yes. Oke. Kita bersyukuri dengan cara apa? Masuk ke dalam pekerjaan kita dengan sedetail-detailnya, dengan serinci-rincinya. Nah, teman saya itu udah punya anak, dia sekarang ya dia benar-benar ngurusin anak itu benar-benar all out dia. Dia tidak menyerahkan bahkan kepada asisten babysitter gitu. Enggak. Aku mau ngurus sendiri karena ini aku mendapatkan dengan susah payah. Aku nggak boleh kehilangan waktu sedikit pun dengan anakku. Nah, itu. Bahkan dia juga nggak tahu apakah akan lanjut kembali ke tempat kerjanya gitu setelah cuti panjang itu, atau kayaknya aku nggak usah kerja lagi deh, aku pingin meluangkan waktu sama anakku, ini usia emas misalnya gitu ya. Itu saking wanting what you get, jadi menginginkan apa yang sudah kamu dapatkan tuh kita inginkan terus gitu, kita rindukan, kita lakukan gitu, mumpung ada waktu, karena kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi besok gitu. Okay. Jadi ini dua definisi yang berbeda nih Tasya. Jadi contohnya juga bisa berbeda. Yang pertama tadi sukses sampai di tujuan, bahagia dalam perjalanan. Kalau yang kedua sukses mendapatkan apa yang kamu inginkan, bahagia menginginkan apa yang kamu dapatkan. Oke, menarik banget. Oke, Pak Arfan, kita jeda dulu ya. Satu sesi terakhir nih, nggak terasa banget. Kayaknya apa Smart Happiness perlu dibikin 2 jam gitu. Pernah loh dulu ditawarin 2 jam, pernah dulu. Ya. Oke, Pak Arfan, kita jeda sejenak. Satu sesi terakhir tetap bersama kami Smart Listeners. Masih kita coba begitu ya, recall mungkin materi di 17 tahun yang lalu, di mana Smart Happiness pertama kali bersiaran di tanggal 6 Februari 2009. Apa yang berkesan menurut Anda selama 17 tahun mengudara ini? 08121112 959, kami akan kembali untuk Anda. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, tidak terasa sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Happiness di hari ini. Momen bersejarah kurang lebih 17 tahun yang lalu pertama kali mengudara di tanggal 6 Februari 2029. Ini saatnya Tasya bacakan mungkin ya atensi dari Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, yang mengucapkan banyak sekali terima kasih. Dan juga bergabung bersama dengan kami di YouTube channel Radio Smart FM. Terima kasih banyak Smart Listeners. Namun akan Tasya pilih ya ucapan dari Anda yang di kesempatan kali ini beruntung. Tapi sebelum itu Pak Arfan, mungkin kita tanyakan dulu agenda untuk di Februari ini. Karena baru banget nih kita menapaki bulan Februari 2026. Apa yang Pak Arfan lakukan dan mungkin bisa diikuti begitu ya oleh Smart Listeners. Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Jadi minggu depan tanggal 11 sampai 12 Februari, hari Rabu dan Kamis, kita akan menyelenggarakan workshop pertama yang offline di tahun 2026 ini. Judulnya adalah Leading with Happiness. Bagaimana kita bisa menjadi seorang leader yang bisa menciptakan lingkungan yang positif, positive culture. Ya, happy culture, di mana semua orang itu bersemangat untuk bekerja, betul-betul bersukacita, bergairah, dan militan gitu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari yang namanya 5 happiness skills. Ada 5 tuh happiness skills yang akan kita pelajari, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan skills kita sebagai happy leaders gitu. Ini nanti akan diselenggarakan selama 2 hari ya. Jadi kita akan bertemu tuh 16 jam di Hotel Raffles Jakarta. Nah, nanti silakan bagi teman-teman yang berminat, investasinya 6 juta rupiah ya. Silakan teman-teman daftarkan diri Anda di 0812 123 45 949 ya, 0812 123 45 949. Dan teman-teman yang mau berkomentar juga, memberikan ucapan selamat juga boleh tuh ke nomor tadi tuh. Selain ke nomor Smart FM juga boleh langsung ke nomor yang tadi saya sebutkan, 0812 123 45 949. Itu Tasya. Oke, baik Pak Arfan, ini ramai sekali tapi saya izin pilihkan begitu ya beberapa tanggapan yang beruntung di kesempatan kali ini Smart Listeners. Saya ucapkan Pak Denis dari Jakarta berkomentar, selamat ulang tahun untuk Smart Happiness yang ke-17 tahun. Saya telah ikuti Smart Happiness dari tahun 2012 katanya Pak Arfan. Nah, yang berkesan bagi saya selama ini terutama pada masa awal pandemi, ternyata benar bisa menolong saya untuk melewati masa sulit tersebut, walaupun harus hiatus ya setelahnya beberapa hari kemudian. Baik, terima kasih Pak Denis. Ibu Ana bergabung bersama dengan kami, selamat pagi. Selamat pagi Pak Arfan, Mbak Tasya, Dirgahayu Smart Happiness yang ke-17 tetap menyiarkan inspirasi baik katanya. Bagaimana Pak Arfan untuk menjaga semangat dan juga konsistensi 17 tahun bersiaran di Smart FM? Mungkin nanti bisa dijawab ya Pak Arfan. Dan Pak Abdul, selamat pagi dari Bekasi. Ada momen bosan gak Pak Arfan? By the way, selamat ya, Smart Happiness sudah 17 tahun mengudara. Kemudian, oh ya, Ibu Anissa, selamat pagi. Saya suka banget topik insecure. Ini membuat saya kembali memikirkan makna hidup dan menata lagi sifat insecure saya. Selamat untuk Smart Happiness yang ke-17 tahun mengudara. Baik, terima kasih. Silakan Pak Arfan, karena waktu kita terbatas begitu ya. Boleh silakan. Gimana cara menjaga konsistensi nih tadi pertanyaan dari Ibu Ana. Silakan. Ya, terima kasih ya Pak Denis. Tadi ada Bu Ana. Siapa lagi tadi? Bu Anissa. Anissa, gitu. Pak Abdul, kemudian dan juga Pak Alex Andaro tentu saja bergabung bersama dengan kami.
Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang sudah memberikan ucapan selamat, doa, semangat untuk kita semua ya. Menjaga semangat ya, ya harus semangat. Kita kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu penting, maka kita pasti akan semangat. Gitu. Dan saya itu selama 17 tahun ini Smart Happiness tuh nggak pernah saya siaran tanpa persiapan, nggak pernah. Maksudnya, oh ya udah langsung ngomong gitu, nggak pernah. Saya tuh persiapannya bisa sampai seminggu loh. Oh, wow. Ya, dari hari Senin itu udah mulai cari topik nih, apa nih yang paling relevan minggu ini, kita mau ngomongin apa nih gitu. Ya, cari-cari topik, ya, diskusi dengan teman-teman di kantor atau sama istri di rumah ya. Ini topik apa nih yang paling cocok nih kita bawakan di minggu ini. Dan kadang-kadang itu bisa berubah tuh, last minute berubah gitu, karena tahu-tahu di hari Rabu atau Kamis ada sebuah kejadian yang kayaknya harus segera ditanggapi supaya tidak kehilangan nilai beritanya gitu. Supaya ini masih anget gitu. Jadi kadang-kadang saya bisa merubah topik di last minute. Di topik yang udah disiapkan minggu ini akhirnya buat minggu depan gitu. Jadi saya tuh selalu punya dua cadangan. Topik itu ada topik yang bersifat long lasting, ada topik-topik yang bersifat lebih segera harus ditayangkan gitu karena berkaitan dengan waktu ya. Misalnya kayak minggu lalu itu kan kita bahas mengenai benarkah Indonesia negara terbahagia Terbahagia. kan sesuai dengan yang sedang hangat dibicarakan pada minggu itu gitu. Kira-kira begitu. Selalu pakai persiapan gitu. Dan biasanya saya itu setelah mengumpulkan bahan ya, udah cari topik, ngumpulin bahan, malam Jumat itu adalah malam persiapan buat saya gitu. Gitu. Jadi setiap jam sekitar jam 7 sampai jam 10 gitu, mungkin sekitar 3 jam itu saya benar-benar meluangkan waktu untuk berkontemplasi, mencari contoh-contoh, mengkonsolidasi topik, bahan-bahan yang sudah saya kumpulkan selama 1 minggu dari hari Senin itu saya konsolidasi di hari Kamis malam itu. Itu Tasya. Itu yang membuat saya selalu semangat itu ya karena saya tahu ini sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa mengubah hidup orang lain maupun hidup saya sendiri gitu. Dan karena ini sesuatu yang penting, maka saya bersemangat melakukannya dengan penuh gairah, penuh sukacita gitu, dan nggak pernah bosan gitu. Gitu Tasya. Oke, luar biasa. Kita ke tadi pertanyaan selanjutnya. Oh, Bapak Abdul ya, nggak pernah bosan ya Pak Arfan ya? Nggak pernah bosan. Ketika bersiaran itu Pak Arfan, apa sih yang difikirkan begitu? Apa yang ya akhirnya tergerak bahwa ayo gitu. Selain tadi mungkin merasa bahwa ini bisa merubah banyak orang. Tapi Pak Arfan sendiri selama 17 tahun sering nggak mendapatkan feedback begitu dari sisi offline mungkin orang-orang sekitar bahwa oh Pak Arfan saya merasa terbantu loh, ini loh, itu loh, segala macam. Silakan Pak Arfan. Banyak sekali, bahkan ada pendengar yang datang ke kantor gitu, spesial datang ke kantor untuk berkenalan dengan saya gitu. Sampai seperti itu gitu. Jadi ada yang pernah dalam sebuah acara dia bilang mau bunuh diri gitu. Tapi satu ketika dia nggak sengaja dengerin Smart Happiness, kemudian dia mengurungkan niatnya bunuh diri gitu. Sampai seperti itu. Tapi kalau feedback itu saya selalu mendapatkan dari orang-orang terdekat saya sih. Jadi nanya sama istri, nanya sama teman-teman di kantor gitu. Itu feedback yang selalu saya dapatkan secara kontinu gitu. Karena kadang-kadang ya materi yang namanya happiness itu kan materinya kan sesungguhnya cukup berat gitu. Materi happiness itu kan abstrak ya gitu ya. Tugas saya kan sebetulnya adalah bagaimana membumikan hal-hal yang abstrak itu gitu. Happiness itu kan sangat intangible kan. Benar. Nah, gimana caranya saya membumikan supaya betul-betul kena buat pendengar gitu dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang paling sulit itu kadang-kadang nyari contoh tuh. Itu yang paling sulit tuh. Saya selalu tanya istri, tanya teman-teman itu untuk contohnya apa ya kalau kayak gini ya. Contoh yang tadi saya kasih itu relevan nggak ya gitu. Jangan-jangan itu nggak relevan misalnya gitu. Itu Tasya. Oke, menarik Pak Arfan. 3 menit terakhir. Mungkin bisa sisipkan doa dan juga harapan di tahun 2026 ini terutama untuk program Smart Happiness Pak Arfan. Silakan. Ya, saya ingin cerita satu hal nih ya, Silakan, yang Arfan. terkait dengan slogan kita. Slogan kita itu kan, if you wanna be happy, Be happy now. gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu dari mana sih saya bisa bikin slogan itu gitu. Saya mau cerita sedikit nih Tasya nih ya. Jadi waktu itu bulan Desember tahun 2008. Tepatnya itu hari Natal waktu itu tanggal 25 Desember 2008.
saya sudah diminta sama Smart FM untuk mengisi Smart Happiness, tapi masih ada waktu 1 bulan ke depan gitu. Jadi saya waktu selama bulan Desember akhir dan Januari itu adalah waktu persiapan gitu. Talk show-nya akan dimulai 6 Februari kan gitu. Saya lagi berpikir nih Smart Happiness nih mau ngomongin apa gitu ya, terus topiknya apa, terus slogannya apa gitu. Tiba-tiba hari itu ada sebuah kejadian. Tanggal 25 Desember 2008, hari Natal. Saya punya asisten rumah tangga tuh ada 2 orang. Dan pada hari itu, dua-duanya kabur. Dan yang aneh, pintu pagar tetap terkunci. Jadi, kaburnya itu lompat pagar dia. Lompat tembok gitu. Ya, pokoknya hari itu, ya, pembantu kabur semua gitu ya. Kemudian istri saya, ya Mbak Santi ya, almarhumah ya Mbak Santi, waktu itu dia agak kesel gitu ya dengan pembantu yang kabur ini. Terus dia bilang, aduh, gimana bisa bahagia aku kalau kayak gini gitu. Dia bilang gitu, itu kalimat dia tuh. Gimana bisa bahagia aku kalau kayak gini, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba aja saya nyambung gitu. Ya, kalau kamu mau bahagia ya bahagialah sekarang. If you wanna be happy now, saya bilang gitu. Tiba-tiba saya terinspirasi gitu. Ini nih bisa jadi tag kita nih, slogan kita nih di acara nih. If you wanna be happy now. Padahal tuh saya lagi ngomong sama istri saya tuh. Kalau kamu mau bahagia sekarang ya, nggak usah nunggu dapat asisten yang baru, nggak usah, bilang gitu. Nah itulah awalnya tuh yang namanya if you wanna be happy now. Nah itu. Gitu Tasya. Menarik banget Pak Arfan. Doa dan harapan untuk Smart Happiness di umur-umur selanjutnya Pak Arfan. Ya mudah-mudahan kita masih terus bisa berkolaborasi ya. Terus ya, karena ini bicara happiness itu adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang, setiap hari, bahkan setiap saat gitu. Jadi saya sangat menginginkan, membutuhkan feedback dari teman-teman semua. Ini ke depannya kita mau bawakan topik-topik apa yang lebih aktual lagi, yang lebih relevan lagi gitu. Jadi saya sangat membutuhkan feedback gitu. Dan di kesempatan terakhir ini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada pertama Radio Smart FM ya yang telah berkolaborasi, bekerja sama untuk menularkan kebahagiaan ke seluruh penjuru dunia ya. Bukannya Indonesia ya, tapi seluruh penjuru dunia selama 17 tahun terakhir. Saya juga ingin menyebutkan satu orang yang paling berjasa mungkin untuk menjadi teman diskusi saya ya selama ini, yaitu Mbak Santi ya, istri saya yang sudah berpulang ke rahmatullah di bulan September 2024 ya, tapi beliau selama hidupnya gitu selalu menjadi teman diskusi saya untuk mencari topik-topik yang relevan untuk Smart Happiness, mencari lagu juga itu ya, dia selalu cari lagu-lagu yang terbaik apa nih, lagu yang lagi hit nih apa nih, bahkan lagu-lagu yang mungkin saya belum pernah dengar sebelumnya gitu. Ini bagus nih gitu. Ya. Dan juga selalu memberikan feedback ya setelah acara Smart Happiness pasti saya akan tanya sama beliau, apa nih komentar kamu? Ini udah bagus apa belum? Kalau dia bilang bagus, apanya yang bagus? Gitu. Jadi saya selalu nggak puas itu kalau dia cuma bilang bagus, apanya yang bagus gitu. Ya, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada beliau, ya, walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi kita doakan mudah-mudahan Mbak Santi selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam penjagaan Allah gitu ya. Yang kedua juga tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya di kantor ya. Di sini saya ingin menyebutkan beberapa nama ya, ada Mas Darun, sering nyariin saya lagu gitu ya. Juga ini makna lagu ini apa nih, dia bisa cariin gitu ya. Juga Mas Wibowo Saputro juga yang banyak juga memberikan masukan kepada saya, juga Mas Muhammad Iman Shah ya, Mas Iman juga itu banyak memberikan masukan kepada saya mengenai tema-tema apa yang saat ini sedang relevan, sedang hit, sedang banyak dibicarakan orang gitu. Ya, dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para host yang sudah mendampingi saya gitu ya. Udah ada 5 host yang mendampingi saya dan host yang kelima itu adalah Tasya gitu yang sudah banyak berperan dalam menginspirasi Indonesia dalam soal kebahagiaan ini gitu. Dan tentunya kepada semua pendengar dimanapun Anda berada, apakah yang mendengarkan melalui FM, melalui YouTube, melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok gitu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita tetap bisa bertemu entah sampai kapan gitu ya, dalam
membuat kita bahagia, orang-orang di sekitar kita bahagia, dan tentunya Indonesia bahagia. Dan itu seperti visinya ILM. Visi ILM itu adalah Make Indonesia Happy. Itu visinya ILM. Itu Tasya. Baik, harus kita tutup Pak Arfan perbincangan di pagi hari ini. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga untuk Anda Smart Listeners yang sudah bergabung. Kita tutup akhir kata, saya Tasya Rustama dan Saya Arfan Pradiansyah. if you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.